Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifandi dengan NIM 17040374. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai analisis kinerja keuangan. Analisis kinerja keuangan dengan saya Muhammad Rifandi dengan NIM 17040374. Nah, referensi yang saya gunakan itu ada dari Irham Fahmi 2014 mengenai analisis kinerja keuangan. Selanjutnya ada peraturan Menteri Koperasi dan UMKM RI, ada juga dari Financial Ratio for Business, ada juga dari Kasmis 2016 tentang analisis laporan keuangan, dan dari Ramadana analisis laporan keuangan PT Naga Hijau. Nah, selanjutnya apa itu kinerja keuangan? Nah, kinerja keuangan adalah gambaran kondisi keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu, baik itu menyangkut aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dana yang biasanya diukur dengan indikator kecukupan modal, likuiditas, dan profitabilitas. Selain itu, kinerja keuangan perusahaan merupakan suatu prestasi yang dicapai perusahaan dalam suatu periode tertentu yang mencerminkan tingkat kesehatan perusahaan tersebut. Nah, ada beberapa tujuan dari pengukuran kinerja keuangan. Yang pertama adalah untuk mengetahui tingkat likuiditas, yang kedua adalah untuk mengetahui tingkat solvabilitas, yang ketiga adalah untuk mengetahui tingkat profitabilitas, dan yang keempat adalah untuk mengetahui tingkat stabilitas. Nah, yang pertama adalah rasio likuiditas, merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban atau utang dalam jangka pendek. Artinya, apabila perusahaan ditagih, maka perusahaan akan mampu untuk memenuhi utang tersebut, terutama utang yang sudah ditempuh. Ada dua perhitungan dalam rasio likuiditas. Yang pertama ada rasio lancar atau current ratio dengan rumus aktiva lancar dibagi dengan utang lancar dikali 100%. Yang kedua, rasio cepat atau quick ratio dengan rumus aktiva lancar dikurang persediaan dibagi utang lancar dikali 100%. Selanjutnya ada rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Dalam arti kata, bahwa rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan dibubarkan. Ada dua rumus perhitungan dari rasio solvabilitas, itu ada rasio utang atau debt ratio dengan rumus total utang dibagi dengan total aktiva dikali dengan 100%. Yang kedua ada rasio utang terhadap modal atau total debt to equity ratio dengan rumus total utang dibagi dengan total modal dikali dengan 100%. Selanjutnya ada rasio profitabilitas. Adalah rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Ada beberapa rumus perhitungan dalam rasio profitabilitas. Yang pertama ada margin laba kotor atau gross profit margin dengan rumus laba kotor dibagi dengan penjualan dikalikan dengan 100%. Yang kedua ada margin laba bersih dengan rumus laba bersih setelah pajak dan bunga dibagi dengan penjualan dikali dengan 100%. Selanjutnya ada ROI atau Return on Investment dengan rumus laba bersih setelah pajak dan bunga dibagi dengan total aktiva dikali dengan 100%. Selanjutnya ada ROE atau Return on Equity dengan rumus laba bersih setelah pajak dan bunga dibagi dengan total modal dikalikan dengan 100%. Selanjutnya ada standar penilaian kinerja keuangan dengan teknik rasio keuangan. Nah, di sini berdasarkan peraturan Menteri Koperasi dan UMKM RI nomor 6 tahun 2006. Ada beberapa standar penilaian. Pertama untuk current ratio, di mana dengan current ratio dengan nilai yang lebih dari 200%, maka ini nilainya adalah 100 dengan kriteria sangat baik. Sementara jika nilai current ratio-nya di bawah dengan 125%, maka ini nilainya 0 atau sangat buruk. Selanjutnya ada quick ratio, di mana standar penilaiannya adalah lebih dari 200%, maka itu dalam kategori sangat baik. Sementara di bawah dari 125%, maka ini termasuk kategori buruk. Selanjutnya ada beberapa komponen penilaian, ada rasio TH dengan TA, dan juga rasio TH dengan MS. Dapat dilihat standar yang lebih kecil dari 40%, maka ini sangat baik untuk TH dan dengan TA. Jika lebih dari 80%, maka ini kategori buruk. Dan juga untuk rasio TH dengan MS ini jika lebih kecil dari 70%, maka ini sangat baik. Dan jika lebih dari 200%, maka ini kategori buruk. Selanjutnya ada ROA atau Return on Asset, di mana jika lebih dari 10%, maka ini sangat baik. Jika
kurang dari 100%, maka ini kategori buruk. Begitu juga dengan ROE, jika lebih besar dari 21%, maka ini sangat baik, dan jika lebih kecil daripada 3%, maka ini kategori buruk seperti itu. Ada beberapa alat yang digunakan untuk mengukur rasio keuangan. Yang pertama ada analisis rasio, di mana ini adalah perhitungan rasio-rasio untuk menilai keadaan keuangan di masa lalu, saat ini, dan kemungkinannya di masa depan. Selanjutnya ada rasio likuiditas, merupakan rasio yang menghubungkan kas dengan aktiva lancar lainnya dengan kewajiban lancar. Selanjutnya ada rasio aktiva, di mana ini adalah rasio yang mengukur seberapa efektif atau hasil guna perusahaan menggunakan sumber dayanya. Selanjutnya ada rasio solvabilitas, merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan di dalam seluruh kewajiban finansialnya apabila perusahaan dilikuidasi. Selanjutnya ada rasio profitabilitas, di mana ini adalah rasio yang hasil bersih dari serangkaian kebijakan dan keputusan manajemen. Oleh karena itu, hasil akhir dari kebijakan keputusan operasional perusahaan. Selanjutnya ada rasio pasar, merupakan rasio yang menghubungkan harga saham perusahaan dengan laba dan nilai buku per saham. Selanjutnya ada analisis kinerja keuangan. Nah, kinerja keuangan dapat diukur dengan menggunakan analisis rasio. Analisis rasio dapat menyingkap hubungan sekaligus menjadi dasar pertimbangan yang menunjukkan kondisi atau kecenderungan yang tidak dideteksi bila hanya melihat komponen-komponen rasio itu sendiri. Ini ada dua macam yang digunakan analisisnya, yaitu analisis perbandingan laporan keuangan, di mana ini adalah teknik analisis dengan cara membandingkan laporan keuangan dua periode atau lebih dengan menunjukkan perusahaan baik dalam jumlah absolut maupun dalam persentase atau relatif. Yang kedua ada analisis break even, di mana ini adalah teknik analisis untuk mengetahui tingkat penjualan yang harus dicapai agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Selanjutnya ada analisis tren, di mana ini adalah teknik analisis untuk mengetahui tendensi keadaan keuangan, apakah menunjukkan kenaikan atau penurunan. Selanjutnya ada analisis presentasi per komponen, di mana ini adalah teknik analisis untuk mengetahui persentase investasi pada masing-masing aktiva terhadap keseluruhan atau total aktiva maupun utang. Selanjutnya ada analisis sumber dan penggunaan modal kerja, di mana ini adalah teknik analisis untuk mengetahui besarnya sumber dan penggunaan modal kerja melalui periode waktu yang membandingkan. Selanjutnya ada analisis sumber dan penggunaan kas, di mana ini adalah teknik analisis untuk mengetahui kondisi kas disertai sebab terjadinya perubahan kas pada suatu periode waktu tertentu. Selanjutnya ada analisis rasio keuangan, di mana ini adalah teknik analisis untuk mengetahui keuangan dan juga untuk mengetahui hubungan di antara pos tertentu dalam neraca maupun laporan laba rugi, baik secara individu maupun secara simultan. Selanjutnya ada analisis perubahan laba kotor, di mana ini adalah teknik analisis untuk mengetahui posisi laba dan sebab terjadinya perubahan laba. Baik, selanjutnya ada metode EVA atau Economic Value Added. EVA merupakan indikator tentang adanya perubahan nilai dari suatu investasi. EVA yang hasil positif ini menunjukkan bahwa manajemen perusahaan berhasil meningkatkan nilai bagi pemilik perusahaan sesuai dengan manajemen keuangan dalam memaksimumkan nilai perusahaan. EVA merupakan hasil pengurangan total biaya modal terhadap laba operasi setelah pajak. Dengan rumus EVA sama dengan NOPAT dikurang dalam kurung kapital dikalikan dengan C, atau EVA sama dengan dalam kurung R kurang C dikalikan dengan kapital. Ada beberapa tolak ukur dalam EVA. Yang pertama, apabila EVA lebih dari 0, maka nilai EVA positif, di mana ini menunjukkan setelah terjadinya nilai tambah pada perusahaan. Berarti ada nilai tambah ekonomis setelah perusahaan membayarkan semua kewajiban kepada para penyandang dana atau kreditur sesuai ekspektasinya. Yang kedua, apabila EVA sama dengan 0, maka ini menunjukkan posisi impas atau break even point. Berarti tidak ada nilai tambah ekonomi, tetapi perusahaan mampu membayar semua kewajibannya kepada para penyandang dana atau kreditur sesuai ekspektasinya. Yang ketiga, apabila EVA lebih kecil daripada 0, maka nilai EVA negatif dan menunjukkan tidak terjadinya proses nilai tambah. Berarti perusahaan tidak mampu membayarkan kewajibannya kepada para penyandang dana atau kreditur sebagaimana nilai yang diharapkan. Ekspektasi return saham tidak dapat tercapai. Seperti itu. Nah, ada beberapa keunggulan dalam EVA. Yang pertama,
EVA memfokuskan penilaiannya pada nilai tambah dengan memperhitungkan beban biaya modal sebagai konsekuensi investasi. Yang kedua, perhitungan EVA relatif mudah dilakukan. Hanya menjadi persoalan adalah perhitungan biaya modal yang memerlukan data yang lebih banyak dalam menganalisanya. Yang ketiga, EVA dapat digunakan secara mandiri tanpa memerlukan data pembanding seperti standar atau perusahaan lain. Sebagaimana konsep penilaian dengan menggunakan analisis rasio. Dalam prakteknya, data pembanding seringkali tidak tersedia. Nah, ada beberapa kelemahan dalam EVA. Yang pertama, itu sulit untuk menentukan biaya modal secara objektif. Hal ini disebabkan karena dana untuk investasi dapat berasal dari berbagai sumber dengan tingkat biaya modal yang berbeda. Yang kedua, EVA terlalu bertumpu pada keyakinan bahwa investor sangat mengandalkan pendekatan fundamental dalam mengkaji dan mengambil keputusan atau membeli saham tertentu, padahal faktor-faktor lain terkadang justru lebih dominan. Yang ketiga, konsep ini sangat tergantung pada transparansi internal dalam perhitungan EVA secara akurat. Dalam kenyataannya, seringkali perusahaan kurang transparan dalam mengemukakan kondisi internalnya. Nah, di sini ada studi kasus analisis kinerja keuangan pada PT Naga Hijau, di mana di sini dapat dilihat neraca keuangan pada PT Naga Hijau, di mana aktiva terdiri dari ada kas, investasi, piutang, persediaan, ada pabrik dan perlengkapan, dengan total aktiva sebesar $81.890. Nah, untuk kewajiban dan ekuitas pada PT Naga Hijau itu ada terdiri dari utang dagang, hasil bayar, utang pajak, utang lancar lain-lain, saham jasa, aigo saham, laba ditahan dengan total sebesar $81.890. Selanjutnya di sini ada laporan laba rugi PT Naga Hijau, di mana di sini terdiri dari ada penjualan, ada HPP, ada gross profit, ada biaya operasional, ada pendapatan sebelum bunga dan pajak, beban bunga, pendapatan sebelum pajak dengan total laba bersih sebesar $5.016. Untuk informasi lain-lain itu ada dividen yang dibayarkan pada saham biasa sebesar $2.800, laba ditahan dari perusahaan sebesar $2.216, lembar saham yang terbitkan sebesar $1.300, harga pasar per lembar saham sebesar $20, nilai buku per lembar saham sebanyak $26,44, earning per lembar sebesar $3,86, dan dividen per lembar sebesar $2,15. Nah, yang pertama ada rasio produktivitas. Nah, ini digunakan untuk mengukur seberapa efisien aktiva perusahaan dalam menghasilkan laba operasi. Di sini dapat kita lihat berapa perputaran total aktiva atau total aset turnover, di mana di sini dengan rumus penjualan dibagi dengan total aset. Setelah dihitung, pada PT Naga Hijau perputaran total aktiva sebanyak 1,38 kali, di mana ini lebih kecil daripada rata-rata industri, yaitu sebesar 1,82 kali. Selanjutnya, berapa perputaran piutang dagang atau account receivable turnover, di mana dengan rumus penjualan kredit dibagi dengan piutang usaha, didapat perputaran piutang dagang pada PT Naga Hijau sebanyak 6,16 kali, di mana ini lebih kecil daripada rata-rata industri sebesar 8,2 kali. Selanjutnya, berapa inventory turnover atau perputaran persediaan, dengan rumus HPP atau harga pokok penjualan dibagi dengan persediaan, di mana didapat sebesar 3,10 kali, di mana ini lebih besar daripada rata-rata industri sebesar 3,9 kali. Selanjutnya, perputaran persediaan rendah. Di sini perusahaan mungkin memiliki persediaan terlalu banyak sehingga menjadi mahal karena persediaan yang mengeluarkan biaya penyimpanan di gudang atau menyewa gudang, dan juga beberapa barang menjadi terbuang atau usang. Nah, di sini berapa perputaran aktiva tetap atau fixed asset turnover dengan rumus penjualan dibagi dengan aktiva tetap. Di sini didapat perputaran aktiva tetap sebanyak 3,56 kali, di mana ini lebih kecil daripada rata-rata industri sebanyak 4,6 kali. Yang kedua ada rasio efisiensi pendapatan. Di sini untuk mengukur seberapa efisien perusahaan menggunakan biaya-biaya untuk memperoleh laba. Di sini berapa ROI atau Operating Income Return on Investment dengan rumus pendapatan operasi dibagi dengan total aktiva, di mana di sini dapat
tingkat pengembalian operasi atas investasi atau OIROI sebanyak 14,07%, di mana ini lebih kecil daripada rata-rata industri sebesar 15%. Selanjutnya, berapa OIROI perusahaan, di mana ini yang menggambarkan selanjutnya berapa margin laba operasi atau operating profit margin. Di sini didapat dengan rumus pendapatan operasi dibagi dengan penjualan. Di sini didapat bahwasanya margin laba operasi sebanyak 10,22%, di mana ini lebih kecil di bawah rata-rata industri sebesar 12%. Selanjutnya ROE atau Return on Equity. Di sini kita mengukur seberapa baik manajer perusahaan memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Di mana di sini didapatkan ROE pada PT Naga Hijau sebanyak 14,6%, di mana ini lebih kecil daripada rata-rata industri sebesar 17,54%. Nah, selanjutnya ada rasio likuiditas. Di sini kita selanjutnya ada rasio likuiditas. Di sini ada beberapa perhitungan. Yang pertama ada berapa current ratio atau rasio lancar pada PT Naga Hijau, di mana dengan rumus rasio lancar sama dengan aktiva lancar dibagi dengan kewajiban lancar. Di sini didapat rasio lancar pada PT Naga Hijau sebanyak 1,97. Selanjutnya berapa rasio lancar pada PT Naga Hijau? Didapat 1,97. Selanjutnya berapa assites rasio perusahaan, di mana di sini didapatkan dengan total 0,89. Selanjutnya berapa lama average collection period perusahaan atau periode penagihan rata-rata. Di sini didapat dengan rumus piutang usaha dibagi dengan penjualan kredit harian, di mana di sini dapat sebanyak 59,3 hari. Selanjutnya yang nomor keempat adalah ada rasio pengungkit atau kapasitas utang, di mana di sini untuk mengukur dampak dari menggunakan hutang modal untuk mendanai aktiva. Nah, perusahaan menggunakan hutang untuk meningkatkan pengembalian pada ROE. Di sini misalnya kita menggunakan ekuitas untuk mendanai perusahaan senilai $100.000. Nah, penghasilan total tahun ini sebesar $15.000. Di sini dapat dihitung bahwasanya ROE-nya adalah 15%. Selanjutnya berapa debt ratio atau rasio utang. Di sini didapatkan untuk rasio utang sebesar 58%. Nah, selanjutnya berapa time interest debt ratio atau rasio laba bersih terhadap beban bunga dengan rumus laba operasi dibagi dengan bunga. Di sini didapat nilainya adalah 3,6 kali. Nah, kesimpulan yang didapat adalah meskipun PT Naga Hijau memiliki pengungkit lebih tinggi daripada rata-rata industri, namun perusahaan menjadi kurang efisien dan kurang profitable. Baik, demikian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.